A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian tatanan Jawa bersama Mas Fahrudin Faiz yang sebelum ini kita sudah ada 10 pertemuan dan siang hari ini kita melanjutkan di pertemuan yang ke-11 karena rencananya kemarin libur lebarannya sebentar tapi ini terlalu kelamaan. Jadi lebarannya iya, lebaran haji juga iya jadi ini liburnya disatuin gitu. Tapi mudah-mudahan di siang hari ini kita semua tetap semangat untuk bisa menggali ilmu yang asik pastinya gitu ya, tentu unik juga dan pasti mendalam dan masuk ke dalam kesadaran kita. Dan siang hari ini Mas Faiz pasti sudah menyiapkan topik yang akan disampaikan di pertemuan kita yang ke-11. So tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita siang hari ini Mas Fahrudin Faiz. Mas, piye kabare? Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik Aduh, Mas Ibu. ya. Udah lama nih kita ke Iya, kajian minggu siang ya, iya, minggu ngantuk udah lama nggak lama nih ya. Udah iya, lama tidak memperdalam tentang Jawa gitu. wah, Nah, baik, tampaknya baik, ini udah pada kangen gitu Mas Faiz. So, tidak iya, berpanjang lebar, monggo Mas Faiz. baik Mas Abu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi belajar tentang khazanah budaya kita khususnya dari Jawa ini. Alhamdulillah setelah libur lama semoga tambah segar, tambah semangat untuk belajarnya ya. Ini Hmm. kalau pakai bahasa air itu semoga setelah lama libur tambah mengendap. Wah. Sehingga akhirnya manfaatnya bisa lebih besar. Baik, Curiganya sih lupa sih Mas Faiz, banyak lupanya. Curiganya iya, lupa. iya. Ini enggak juga Aduh. ya alhamdulillah hari ini ada rekaman-rekaman itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin memang lupa. Saya juga kalau saya ditanya ini ngaji kita ini temanya sudah apa saja, kadang ya lupa. Makanya khawatirnya nanti jangan-jangan mengulang ini. Tapi ya Oke. tidak apa-apa lah kita nikmati Iya. saja forum Setuju. kita Setuju siang Mas hari Faiz. ini ya. Wong ilmu itu di antara istimewanya anugerahnya Allah itu adalah nikmatnya kalau pas kita paham dan dapat sesuatu itu. Iya. Kalau bahasanya orang barat momen eureka sama momen aha itu kan luar biasa. Ini. Jadi mari kita nikmati setiap momen kebersamaan kita dalam belajar. Baik, siang hari ini minggu yang luar biasa. Kalau di tempat saya di Jogja agak gerimis-gerimis hujan sejak kemarin. Hmm. Jadi mungkin ini musimnya agak aneh ini, harusnya sudah kemarau tapi sekarang sekali-sekali masih hujan ya. Ini mungkin ilmunya sudah harus diganti ini. Mungkin hari-hari ini kita Di perlu Bandung juga hujan Mas Faiz sama sama. lah ya, ini Hmm. mungkin perlu kita lahirnya tokoh-tokoh pujangga-pujangga yang baru dengan rumus-rumus hidup yang baru. Sekarang Hmm. hidup kita ini berubah drastis luar biasa. Baik, Bismillah. Saya ini agak unik. Siang hari ini saya akan ngangkat, mungkin Bapak Ibu sering dengar cerita ini Ya. tentang Dewa Ruci. Dewa Ruci kalau dalam istilahnya Jawa. Ini cerita wayang yang populer sekali. Cuma ini cerita yang asli Indonesia, asli Jawa. Tidak ada Bapak Ibu akan menemukan cerita Dewa Ruci ini di kisah Mahabharatanya India, tidak akan ketemu. Di Hmm. Ramayananya India, tidak akan ketemu. Jadi ini khas hasil kreasi ijtihadnya para wali. Jadi di antara strategi mereka dalam memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke masyarakat Jawa itu kan antara lain melalui budaya. Nah, salah satu jalannya adalah melalui cerita-cerita ini, cerita-cerita wayang antara lain yang siang hari ini kita angkat yang sering sekali disinggung sehubungan dengan perjalanan spiritual manusia. Lakonnya Dewa atau Dewa Ruci.
Nah, ini identitas ceritanya dulu biar nanti enggak keliru-keliru. Yang pertama ini kalau dalam istilah wayang namanya kisah carangan. Jadi wayang itu ada dua, ada kisah yang pakemnya, ada kisah carangannya. Jadi kalau carangan itu berarti memang inovasi baru, tambahan-tambahan. Biasanya dari para wali. Nanti mungkin Bapak Ibu pernah dengar misalnya kisah Petruk dadi ratu misalnya. Ah, itu tambahan. Punokawan itu tambahan-tambahan. Namanya cerita carangan. Biasanya di balik yang carangan itu ada misi, ada visinya. Perlu digali lebih dalam. Nah, kalau yang Dewa Ruci ini sering dianggap ini aslinya yang mengkreasi pertama itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi beliaulah yang merancang cerita ini. Ini sebenarnya isinya banyak yang menganggap ini sebenarnya isinya suluk torekot yang puncaknya adalah Manunggaling Kawula Gusti. Hmm. Tapi kalau di versinya Sunan Kalijaga dibikin wayang, jadi tidak terlalu menyentak, tidak terlalu mengagetkan, pelan-pelan orang bisa menggali makna itu. Ini yang sering saya jelaskan bedanya dengan Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar itu agak frontal. Yo Manunggaling Kawula Gusti yo dijelaskan secara terang-terangan versi Manunggaling Kawula Gusti. Sehingga orang biasa yang belum nyampe level pemahamannya sering salah-salah paham. Nah ini kalau Kanjeng Sunan Kalijogo mengangkatnya lewat wayang. Jadi orang biasa yang tidak paham mungkin mengambilnya sebagai cerita wayang biasa saja untuk dinikmati. Karena memang ceritanya juga menarik. Tapi yang ngerti dan bisa menggali maknanya, di situ banyak terkandung makna-makna Manunggaling Kawula Gusti. Nah, ini mirip kalau Bapak Ibu tertarik mengkaji Sunan Kalijogo, nanti ada satu serat yang juga ditulis oleh Sunan Kalijogo yang judulnya tentang Syekh Malaya, Syekh Meloyo. Sunan Kalijogo itu kan dikenal juga sebagai Syekh Malaya. Nah, ceritanya Syekh Malaya itu sebenarnya persis seperti ceritanya Dewa Ruci ini. Kalau di Dewa Ruci karena wayang nanti tokoh utamanya Bima. Nanti ketemu guru namanya Dewa Ruci. Nah, kalau di Syekh Malaya itu ya tokoh utamanya Sunan Kalijogo ketemu guru Nabi Khidir. Narasi ceritanya persis sama. Alur ceritanya sama, cuma karena ini wayang, ada ilustrasi-ilustrasi perang dan lain sebagainya sebagai simbolnya. Nah, tokoh utamanya Bima. Kalau di wayang itu, kalau di Jawa orang kenalnya namanya Werkudara. Ini Pandawa yang paling kuat. Jadi adiknya Yudhistira, adik kedua. Jadi anak kedua dari tokoh kedua dari Pandawa. Nanti ada alasannya kenapa tokoh ini yang diambil. Kok bukan Arjuna misalnya. Kalau di wayang Jawa itu justru Arjuna itu lebih banyak dikenal sebagai lananging jagat, sebagai tokoh yang ganteng yang istrinya banyak. Agak beda dengan Bima ini. Bima ini citranya memang agak spiritual. Sosoknya, penggambarannya. Makanya kalau di Jawa banyak dipakai simbol cerita-cerita. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik yang versi tertulis, biasanya, ya kalau Sunan Kalijogo kan tidak menulis ceritanya. Yang menulis ceritanya itu yaitu Yosodipuro yang pertama. Ini Yosodipuro pertama ini pujangga dari Keraton Surakarta, Mataram Lama, yang beliau ini gurunya Ronggowarsito. Jadi beliau ini hidup zaman Pakubuwono ketiga dan Pakubuwono keempat. Beliau ini dijuluki pujangga terakhir, pujangga penutup dari Keraton Surakarta. Nah, jadi ini identitas-identitas ceritanya. Jadi sumbernya Sunan Kalijogo disebut sebagai bermakna mistik, perjalanan spiritual dengan tokoh utamanya Bima. Kemudian yang versi tertulisnya itu dari Yosodipuro yang pertama. Baik, kita lanjutkan lebih mudah. Wah, ini tulisannya kecil-kecil nanti silahkan dibaca. Saya jelaskan sebentar saja sinopsisnya cerita ini ya.
Jadi ini memang ceritanya tentang Bima yang ditugaskan oleh gurunya mencari air kehidupan atau Tirto Perwitosari. Jadi yang tujuannya mencari air ini kata gurunya, kalau ingin sempurna hidupmu, carilah air ini. Nah, dalam ceritanya sebenarnya gurunya ini juga trik saja, siasat saja. Kalau di wayang Jawa, Pendeta Durna itu CS-nya Kurawa dan kawan-kawan. Jadi pikirannya dia ya ada liciknya, ada kurang ajarnya, meskipun pendeta. Nah, beda dengan kalau di India memang dia memihak Kurawa, tapi dengan kegelisahannya, dengan kesedihannya terpaksa harus membela yang jahat. Tapi kalau di wayang versi Jawa ya memang beliau agak licik. Jadi, nah di antara strategi beliau untuk melenyapkan Pandawa itu seperti ceritanya Bima ini, dia disarankan untuk mencari air kehidupan. Nah ini saudara-saudaranya, ibunya ini sebenarnya juga sudah tahu kok ini sebenarnya trik saja. Tapi Bima ini tipikal kalau dalam Torekot itu seorang murid yang sejati. Apapun perintah gurunya, ya dia jalan. Jadi meskipun perintah itu sebenarnya agak tricky, menyusahkan dirinya, tapi karena ini perintahnya gurunya, bahkan kepada bahaya pun dia terjang saja. Dan nanti justru Bima ini memperoleh kemuliaan dari situ. Nah ini cara berpikir seperti ini adanya di dunia Torekot. Jadi pokoknya benar salah ya mursyid. Harus patuh sepenuhnya mursyid. Mungkin menurut logika kita tidak nyambung, tapi karena ini mursyidku ya aku ikuti saja. Nah ini gaya Torekot sebenarnya. Makanya ini analoginya Bima. Nah, Bima ini kemudian pertama diperintahkan ke gunung namanya Reksomuko. Nanti setiap nama ada filosofinya. Kita jelaskan di belakang. Jadi pergi ke gua namanya Godomono di gunung Reksomuko. Tapi ya, karena memang ini trik, sampai di sana malah dia tidak ketemu apa-apa. Malah ketemu dua raksasa. Namanya Rukmuko dan Rukmokolo. Ya biasa kalau dalam wayang ya ketemu raksasa berarti musuh dan terjadi pertempuran dan Bima menang. Nah saat dia setelah menang itu dia mendengarkan suara dari dewa yaitu Betoro Indra dan Betoro Bayu bahwa Bima kamu harus kembali lagi ke istana, ke Astinapura karena air kehidupan itu tidak ada. Kamu dibohongi oleh gurumu, kamu balik saja. Nah, akhirnya Bima kembali ke istana ketemu gurunya. Dia bilang, wah guru saya tidak ketemu air yang harus dicari. Terus katanya gurunya, ya memang kamu tadi hanya saya uji kok, kamu patuh apa enggak. Ternyata kamu memang patuh. Baik, sekarang kata gurunya, air itu adanya di tengah samudera. Silahkan kamu cari ke sana kalau ingin menemukan air kehidupan itu. Nah, Bima pun tidak pakai berpikir dua kali, langsung berangkat. Nah ini juga menarik. Saudara-saudaranya, ibunya, semua orang juga tahu. Bahkan kalau mau berpikir sebenarnya Bima juga tahu bahwa itu trik dari gurunya. Tapi dia jalan saja. Wong itu perintahnya guru. Dan dia justru dapat barokah dari situ. Jadi sesampainya di tepi samudera, dia berkat kesaktian yang tadi diperoleh dari Dewa Indra, dari Dewa Bayu. Jadi menarik, ke gunung tadi, dia tidak ketemu air kehidupan, malah diberi beberapa ilmu baru oleh para dewa. Nah ini ilmu ini ternyata berguna untuk perjalanannya sekarang, di tengah samudera. Jadi dia bisa masuk ke samudera tanpa pakai alat. Ke tengah laut kayak masuk ke daratan biasa. Nah, di tengah laut itu beliau ketemu naga yang namanya Amburnowo yang ada di dasar samudera. Kalau Bapak Ibu sering lihat gambar wayang Bima yang dililit naga besar, nah itu ceritanya ada di sini. Jadi ketemu naga, tapi kemudian naga itu berhasil dibunuh
dengan kukunya. Kukunya ini namanya Ponconoko. Kuku yang dengan 5 daya. Ini juga kreasi dari para wali. Kalau di wayang aslinya tidak ada senjata kuku yang jumlahnya 5 yang sama-sama sakti. Itu nanti Hmm. ilustrasinya hubungannya dengan sholat, dengan rukun Islam, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya naganya bisa tewas. Saat itu setelah tewasnya naga, tiba-tiba Bima bertemu dengan seorang dewa yang sangat kecil. Besarnya mungkin setelapak tangannya saja, tapi bentuknya persis seperti dirinya. Namanya Dewa Ruci. Nah, dewa yang sangat kecil ini kemudian menyapa Bima, bahkan kemudian menyuruhnya kalau kamu ingin mencari air kehidupan, masuklah ke dalam telinga kiriku. Nah ini Bima ini heran, lawang saya tinggi besar gagah seperti ini, sementara sampean kecil sebesar telapak tangan saya, kok disuruh masuk pakai lewat telinga lagi. Caranya gimana? Kata Dewa Ruci, sudahlah, masuk saja, tidak usah dipikir. Jadi nawa itu masuk saja, nanti ya kali engkau akan masuk dalam diriku, ada dalam diriku. Akhirnya Bima beneran, begitu niat untuk masuk, bersengaja masuk lewat telinga, memang terus masuk. Ada di dalam dirinya Dewa Ruci. Nah, di dalam dirinya Dewa Ruci itulah nanti banyak pelajaran-pelajaran yang didapat. Banyak makna-makna yang diperoleh oleh Bima. Itu yang nanti kita lihat ya siang hari ini. Ada pelajaran apa dari perutnya Dewa Mini, Dewa kecil yang namanya Dewa Ruci. Ini sebenarnya ilustrasi perjalanan ke dalam diri. Jadi kita kan sering ini berdiskusi tentang bahwa perjalanan sejati itu perjalanan ke dalam diri. Nah, para wali mengajarkannya dengan sangat unik. Ada cerita wayang yang Bima ketemu Dewa Ruci, yang sebenarnya dirinya sendiri versi sangat kecil. Baik, nah, sekarang kita lihat makna-maknanya nih dari Dewa Ruci ini. Kita lihat simbol-simbolnya. Setiap kata itu ada maknanya yang dalam dari cerita Dewa Ruci ini. Yang pertama, tujuannya dari cerita ini adalah Tirto Perwitosari. Ini yang dicari oleh Bima tadi. Jadi Tirto itu artinya air, Perwito itu artinya bersih, Sari itu intinya inti, artinya inti yang hakiki. Jadi mencari kebenaran yang hakiki sebenarnya. Jadi air, Perwito, Sari. Tidak cukup bersih tapi juga harus inti. Jadi tidak, ini seperti Perwito itu aspek lahiriahnya, Sari itu aspek batinnya. Jadi perjalanan yang mencari kebenaran lahir dan batin yang sejati. Jadi ini sebenarnya perjalanan menemukan hakikatnya hidup ini. Makanya dalam ceritanya Dewa Ruci ini perjalanan mencari kesempurnaan hidup. Nah, dari cerita itu ya maknanya air Perwitosari itu ilmu yang sejati, hakikatnya hidup, atau kalau pakai bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu asal usul dari segala hal, segala ciptaan. Asalnya dari mana, nanti menuju kemana. Inilah hakikat hidup yang tidak sembarangan orang mau menuju ke situ. Padahal ini hakiki. Jadi sesakti apapun Arjuna, selembut apapun Yudhistira, juga tidak terfikir untuk mencari air kehidupan ini. Yang bisa berpikir ke sana adalah Bima. Nanti kita lihat tipe seperti apa sih Bima ini. Nah, jalannya cerita tadi yang saya ceritakan sinopsisnya dari awal sampai akhir tadi, itulah yang kalau dalam tasawuf namanya suluk. Jadi, atau kalau dari sisi kelembagaannya namanya torekot.
Jadi itulah yang dilakukan oleh para murid dalam menempuh perjalanan spiritual. Itulah yang dilakukan oleh Bima. Diawali dari kepatuhan total kepada guru. Jadi kalau dalam tasawuf itu ya memang titik pijak perjalanan pertama itu ada yang nuntun namanya guru. Bahkan secara agak apa ya, mungkin agak sarkas, bahkan di situ guru yang setipe Pendeta Durna. Jadi ini semacam mengajarkan kita, tidak penting seperti apa gurunya. Apakah guru kita itu mungkin ada celahnya, ada cacatnya yang kita tidak tahu, tidak usah mikir ke sana. Kalau dia sudah kita tetapkan jadi guru, ya kita patuh saja. Loh, kalau nanti menipu saya gimana, Pak? Ya kalau memang kita khawatir ditipu, jangan dijadikan guru. Kalau nanti dia jahat gimana? Ya kalau khawatir dia nanti bisa jahat, jangan jadikan guru. Begitu kita tetapkan jadi guru, kita punya kewajiban untuk patuh. Ini persib nanti ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi peringatannya Nabi Khidir kan begitu. Jadi, apa engkau mampu ikut aku, patuh 100% padaku. Dan nanti akhirnya kan ternyata Nabi Musa saja tidak mampu. Komplain terus. Ketika gurunya memutuskan ini, dia protes. Memutuskan itu, dia protes. Ya sudah, kamu tidak kerasan memang padaku. Memang dibutuhkan murid seperti Bima ini. Itu kalau Bima ini pakai rasio mungkin komplain. Gimana caranya mencari air di tengah samudra. Wong air itu sendiri ya samudra itu sendiri. Mencari air khusus di tengah samudra bagaimana bisa. Tapi karena perintahnya gurunya dia masuk saja, diterjang saja. Nah akhirnya memang ketemu benar. Mungkin bahkan gurunya tidak bisa mencapai level itu. Tapi Bimanya bisa. Itu buah dari kepatuhannya. Jadi maka ini mode pertama kalau dalam tarekat, kepatuhan pada guru. Nah, yang kedua nanti ada ceritanya takholli, bagaimana Bima itu membebaskan diri dari cita-cita, hasrat, ego, kenyamanan, termasuk peringatan saudara-saudaranya, ibunya. Itu kan sebenarnya menghindarkan dia dari ketidaknyamanan, mengingatkan dia, oh, kita itu cita-citanya merebut kembali kerajaan kok kamu mau. Nah ini namanya takholli, membebaskan diri dari ambisi, dari hasrat, dari kepentingan pribadi, kenyamanan sementara. Nah ini pelajaran kedua, pelajaran takholli. Nanti ada pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga ini makom-makom. Jadi tidak bisa kok langsung jujuk, ini bisa langsung ketemu dengan air kehidupan. Makanya tadi ada ke gua dulu, ke gunung dulu. Kok tidak langsung ke laut saja di tengah ketemu Dewa Ruci, enggak. Memang ada tahapannya begitu. Dan nanti di setiap tahapan ada anugerah, namanya kalau dalam tasawuf namanya akhwal. Jadi akhwal ini anugerah. Seperti Bima tadi dari Gunung Reksomuko tadi kan dia terus ketemu dewa diberi anugerah. Yang anugerah ini penting untuk perjalanan makom selanjutnya. Nah dalam tasawuf begitu. Misalnya kita mendaki makom taubat. Nah setelah taubat oleh Allah diberi akhwal. Misalnya ridho. Ridho itu kerelaan kita terhadap apapun yang terjadi. Nah ini makomat dan ahwal. Jadi pelajarannya diberikan lewat simbol, ya Bima harus ke gunung dulu. Nah di setiap tahap nanti ada anugerah Allah. Kadang-kadang kalau dalam dunia tasawuf anugerah ini secara verbal disebut yaitu karomahnya dari Allah. Nah ini namanya ahwal, anugerah. Jadi dari makom-makom kemudian dapat ahwal. Ini berguna untuk perjuangan selanjutnya. Setelah itu tentu saja proses menaklukkan godaan dan ujian. Tadi ketemu naga, ketemu raksasa, dan lain sebagainya. Ini upaya menaklukkan godaan dan ujian itu. Baru kemudian puncaknya menemukan yang hakiki, tapi tempatnya di dalam diri. Tidak di mana-mana. Jadi
Bima ini sudah ke gunung, sudah ke laut, sudah perjuangan mati-matian menaklukkan macam-macam, dan ketemunya ternyata pada akhirnya di dalam dirinya sendiri. Inilah yang disebut menemukan yang hakiki di dalam diri. Jadi ini simbol-simbol rutenya, kalau ini mapnya. Ini bisa jadi pelajaran Bapak Ibu ya. Kita harus patuh total pada guru kalau memang ingin melakukan suluk. Diawali dari membersihkan diri, kemudian ada tahapan-tahapan, ya tentu saja ada proses. Tidak mungkin kita bisa langsung ketemu, langsung sampai. Wong ini perjalanan setahap demi setahap. Dari situ nanti ada akhwal. Kemudian dari situ kita juga harus berjuang menaklukkan godaan dan ujian sampai terakhir ketemunya justru di dalam diri kita sendiri. Jadi perjalanan berputar kemana-mana tadi ya puncaknya justru dalam diri kita sendiri. Yang hakiki. Lanjut. Nah, ini gambarnya Bima, tapi ini kalau di wayang Jawa ya, kalau di cerita Mahabharata yang di TV-TV yo tetap ganteng, gagah, besar. Kalau di Jawa kan ini memang tuntutan, kalau dalam Islam itu kan tidak boleh gambar yang persis manusia. Maka oleh para wali diinovasi, jadi justru malah jadi kreatif. Jadi makanya menarik kalau dalam Islam itu ya larangan itu tidak kok terus menghalangi kreativitas, justru memicu kreativitas. Ketika dilarang malah tambah kreatif, sekarang melahirkan seni yang baru. Nah ini profilnya Bima, ini memang sosoknya paling besar. Jadi Bima ini kalau dalam cerita wayang Jawa ya, satu-satunya wayang yang tegak, kokoh, dan dia tidak pernah sujud, duduk, tunduk pada siapapun. Jadi kalau saudara-saudaranya sungkem pada siapapun, dia tetap berdiri. Nah, ini memang oleh para wali dia dipakai sebagai simbol keistiqomahan tauhid. Bahwa yang patut disembah, disungkemi itu satu-satunya ya hanya Allah saja. Nah, ini gayanya Bima. Kemudian bajunya Bima selalu pakai kain hitam putih, namanya kain poleng. Nah, seperti itu yang kayak buah catur itu kayak papan catur yang kotak-kotak hitam putih. Ini sebenarnya melambangkan ketegasan. Ini kain poleng itu simbol kalau kita pakai dalil al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi tegas, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tidak abu-abu, jujur, tegas. Nah, ini pintarnya para wali. Jadi tidak ditunjukkan dalilnya, disimbolkan hanya pakai kain. Yang putih jelas, yang hitam jelas, dan itu ya enggak kok misah dua, separuh putih, separuh hitam, enggak. Campur. Jadi hitam putih itu berselang-seling. Kita dalam hidup selalu begitu. Antara yang hitam dan putih itu enggak kok tegas ini daerah putih, ini daerah hitam, enggak bisa. Jadi campur selang-seling. Jadi kadang setelah hitam kok tiba-tiba putih, setelah putih kok ada hitam lagi, dan itulah hidup. Tapi tegas. Jadi tidak kok terus jadi abu-abu semua. Jadi kalau abu-abu itu kan tidak hitam dan tidak putih. Tapi kalau ini ya hitam putih itu ada di mana-mana. Saling berselang-seling. Nah ini pelajaran dari kainnya Bima. Kemudian senjatanya kuku, namanya kuku Ponconoko. Tadi sudah saya sebut ya, ponco itu 5. Noko itu sebenarnya ya kuku, tapi maksudnya daya. 5 daya. Kalau ingin sakti ya kuku itu dipakai untuk kehidupan. Jadi dia bisa simbolnya sholat 5 waktu. Ada yang bilang itu simbolnya rukun Islam. Tegakkan sholat, tegakkan rukun Islam, maka sakti kita. Itu seperti kuku Ponconoko. Sakti itu maksudnya kita akan mampu menghadapi apapun problem kehidupan. Nah, kemudian Bima juga punya kebiasaan ngoko. Ngoko itu ngomong Jawa kasar biasa. Kepada siapapun. Bahkan kepada raja-raja, orang yang dihormati seperti Krishna dan lain sebagainya. Dia ngomongnya Jawa kasar, ngoko. Kepada siapapun. Itu khasnya Bima. Jadi ini simbol egalitarian. Manusia, makhluk itu siapapun ya setara. Di posisi apapun setara.
Karena satu-satunya yang di atas manusia itu Kholik, Tuhan. Jadi tidak boleh dia disekutukan dengan apapun. Nah ini gayanya Bima. Jadi untuk mengajarkan bahwa semua manusia, semua makhluk itu setara, dia disimbolkan oleh para wali, kalau ngomong selalu ngoko. Kalau Bapak Ibu mendengarkan wayang, itu kalau pas Bima yang ngomong, meskipun di depan dewa, di depan Krishna, dia pakai bahasa ngoko. Nah, Bima juga terkenal pelindung keluarga, pelindung masyarakat, pahlawan, dan juga komitmennya pada kebenaran luar biasa. Jadi beliau berani berkorban demi kebenaran. Dalam banyak cerita nanti ada pengorbanan-pengorbanan Bima untuk kebenaran. Baik, jadi ini simbol dari karakternya. Jadi ini semacam kalau kita ingin menempuh jalan sufi, ya karakter simboliknya Bima. Jadi kita harus istiqomah, kita harus jujur dan tegas dalam kebenaran. Kita harus menegakkan perintah ibadah disimbolkan dengan kuku yang 5. Ponconoko. Kemudian bertauhid secara sungguh-sungguh, tidak menyekutukannya. Satu-satunya yang berposisi tinggi hanya Allah. Kemudian hidup dalam komitmen dan mencari kebenaran. Baik, ini simbolisme figurnya. Yang kedua, saya lanjut ya. Nah, ini simbol dan makna yang ketiga. Saya bilang tadi setiap nama di cerita Dewa Ruci itu ada maknanya. Misalnya, Bima ke Gunung Reksomuko. Rekso itu artinya memelihara, mengurusi, muko itu wajah. Jadi ke Gunung Reksomuko itu sebenarnya perintah untuk membersihkan diri dan mengendalikan diri. Jadi maka ritual awal kalau kita menempuh jalan spiritual ya harusnya kita membersihkan diri dulu dan mengendalikan diri. Mampu ngerem segala hasrat, keinginan, ambisi, dan lain sebagainya. Itu yang dalam cerita Dewa Ruci pakai istilah Gunung Reksomuko. Nah, nanti ada hutan. Jadi sebelum masuk hutan itu kan sebelum naik gunung kan melewati hutan. Hutan itu namanya Tikbrosoro. Tikbro itu prihatin, soro itu rasanya tajam seperti pisau. Nah, setelah membersihkan diri apa? Mempertajam cipto. Jadi mempertajam cipto itu ini mungkin bisa kalau pakai logika syariat, torekot, hakikat. Jadi yang pertama tadi membersihkan, mengendalikan diri itu syariatnya. Tikbrosoro ini semacam torekotnya. Jadi mempertajam cipto. Nanti ada penjelasannya Dewa Ruci tentang ini. Jadi prihatin dan susah. Jadi mengambil jalur ini biar ciptonya tajam. Tidak hanya seneng-seneng saja dalam hidup. Nah, termasuk mengalahkan raksasa namanya Rukmuko dan Rukmokolo. Rukmuko itu simbol kamukten, Rukmokolo itu simbol kamulian. Kamukten itu kehormatan, status sosial, posisi jabatan itu kamukten. Kalau kamulian itu lebih berhubungan dengan kekayaan. Jadi kalau bisa mengalahkan dua aspek ini, kamukten dan kamulian, ya orang akan mampu menempuh jalur spiritual dengan nyaman. Jadi harus menaklukkan dulu Rukmuko dan Rukmokolo. Kemudian harus juga mengalahkan naga tadi di tengah samudra, Amburnowo. Kalau ini menaklukkan dirinya sendiri. Sifat-sifat jahat, karakter-karakter negatif yang ada di dalam diri. Baik, jadi ini simbol-simbolnya. Setiap simbol dalam cerita Dewa Ruci ternyata penuh dengan makna. Sekarang kita lihat nanti nasihat-nasihatnya Dewa Ruci. Yang ini pelajaran-pelajaran mistik sebenarnya, pelajaran tasawuf, perjalanan spiritual.
Ini boleh Bapak Ibu kalau suka dengan naskahnya. Jadi sebenarnya cerita yang menarik saya bawa terjemahan bahasa Indonesianya saja. Nanti kalau pakai bahasa Jawanya daripada nanti kita bingung melihatnya. Jadi boleh saya ambil beberapa ini misalnya bagaimana ini cerita ketika ketemu dengan Dewa Ruci. Kemudian dipanggil oleh Dewa Ruci, Werkudara atau Bima ini. Segeralah kemari Werkudara, masuklah ke dalam perutku. Nah, terkejut mendengar kata-katanya Dewa Ruci ini, Werkudara terus tertawa. Gimana saya tinggi besar gagah kok harus masuk ke situ. Sambil terbahak-bahak dia menghormat. Tuan ini bertubuh kecil. Saya bertubuh besar tinggi. Badan sebesar gunung. Dari mana jalan saya harus masuk? Kelingking pun tak dapat masuk, kata Bima. Dewa Ruci berkata lagi, manakah yang lebih besar? Kamu atau semesta dan semua isinya? Bersama gunung-gunungnya, samudra dan hutannya. Tidak sesak semuanya masuk dalam perutku. Ini nanti pelajaran tentang jagat besar dan jagat kecil. Werkudara setelah mendengar agak takut untuk menyatakan mau. Kemudian berpalinglah sang Dewa Ruci, inilah jalan masuk melalui telinga kiriku. Werkudara segera masuk. Setelah tiba di dalam, ia melihat laut yang luas tanpa tepi. Jauh sekali ia berjalan, tampak dari jauh terlihat Dewa Ruci berteriak. Hai, apa tampak olehmu? Seno atau Bima berkata, sejauh ini tidak kelihatan apa-apa. Aku berjalan di angkasa raya, kosong, yang luas tak terkira. Ini kalau dalam istilah Jawa, kondisi suwung. Jadi kondisi sedang kosong. Aku pergi kemana-mana, tak tahu mana utara, mana selatan, tak tahu timur dan barat, bawah, atas, depan, serta belakang. Aku tidak tahu, bingung sekali. Dewa Ruci kemudian berkata, jangan takut, tenangkan hatimu. Dewa Ruci kemudian berkata lagi, jangan bergerak, tetapi pandanglah apa yang tampak olehmu. Nah, nanti ini mulai pelajaran-pelajaran. Werkudara menjawab, ada 4 macam warna yang tampak olehku. Semua itu tadi sudah tidak kelihatan, hanya 4 warna yang kulihat. Hitam, merah, kuning, dan putih. Kemudian Dewa Ruci berkata, yang pertama kau lihat berkas cahaya menyala tanpa diketahui namanya adalah Poncomoyo. Sesungguhnya ada di hatimu yang menjadi pemuka badan. Sedangkan hati itu adalah yang disebut sifat yang tampak, yang menuntun ke arah sifat-sifat luhur yang merupakan hakikat sifat itu sendiri. Terus pelajaran-pelajaran. Nah, kita ringkas saja. Inilah pelajaran dalam perutnya Dewa Ruci, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilihat? Jadi yang dilihat sebenarnya cahaya demi cahaya oleh Werkudara di dalam perut itu. Cuma dia tidak paham makna dari cahaya-cahaya ini. Yang pertama, dia melihat cahaya yang oleh Dewa Ruci disebut Poncomoyo. Ponco itu 5, maya itu ya sesuatu yang tidak sejati. Jadi ini sebenarnya simbol panca indera. Jadi pengetahuan yang diperoleh lewat panca indera. Namanya Poncomoyo. Kata Dewa Ruci, abaikan saja. Karena itu tidak sejati. Kita sering tertipu oleh penglihatan, kita sering tertipu oleh pendengaran. Jadi maka yang Poncomoyo ini nikmati tapi abaikan. Wong dia tidak sejati, lewati saja. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di fisik. Masuk lebih dalam. Nah, begitu masuk lebih dalam, ketemu 4 warna. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna merah, yang ketiga warna kuning, yang keempat warna putih. Nanti dijelaskan oleh Dewa Ruci, warna hitam
itu simbol nafsu yang lawamah. Jadi dalam diri kita itu ada nafsu yang warnanya hitam. Nafsu lawamah itu adalah orientasi hidup yang berlawanan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang kok keinginan atau cita-citanya buruk, saya bercita-cita untuk menghancurkan masyarakat, saya bercita-cita untuk merusak dia, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya diri kita diselimuti oleh nafsu lawamah yang warnanya hitam. Ini vibrasi aura yang kita sebar ke sekeliling itu aura yang warnanya hitam. Jadi ini lawan dari kebaikan. Nah, ada yang kedua, warnanya merah. Ini simbol dari nafsu amarah. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini jelas negatif. Cuma yang kedua ini simbol keinginan. Cuma ketika dia tidak terkendali, keinginan itu warnanya merah, namanya amarah. Ambisi, keinginan yang tidak terkendali, dengki, agresif. Sehingga orang kemudian tidak waspada hidupnya. Ini warna merah, nafsu amarah. Jadi kalau yang pertama ini hitam, orang yang sepenuhnya negatif. Kalau yang kedua ini amarah. Kalau orang diliputi ini itu sebenarnya orang yang dikendalikan oleh keinginan, hasrat, ambisinya. Sehingga kadang dia jatuh pada agresif, nyerang orang lain, dengki, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang ketiga, warna kuning. Kalau warna kuning ini simbol dari nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu kejelekan atau kerusakan tapi tidak terasa karena lembut. Kenapa lembut? Didukung oleh pikiran. Jadi orang yang diselimuti oleh pikiran tapi orientasinya buruk, kejelekan. Jadi pikiran yang menuntun kita pada keburukan itu nafsu sufiyah. Warnanya kuning. Kan kadang-kadang ada orang itu jahat, jelek, tapi punya saja alasan untuk mendukung kejelekannya, kejahatannya. Ini namanya nafsu sufiyah. Nah, yang keempat baru yang warnanya putih. Yang warnanya putih inilah nafsu mutmainnah. Jadi hati yang tenang. Segala tindakannya mengarah pada kesucian, keselamatan, kebahagiaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Jadi ini dunia mental kita, Bapak Ibu, dunia batin kita. Jadi manusia itu kalau mengikuti Dewa Ruci ini ada 3 lapisan diri. Yang pertama lapisan fisik poncomoyo tadi, yang kedua lapisan 4 warna ini. Ini kita sebenarnya setiap hari sibuk dengan 4 warna ini, mengendalikan diri, pikiran kita, hati kita, orientasi hidup kita. Nah, kalau memang kita benar-benar bisa menguasai, jatuhnya pada yang mutmainnah. Nah, puncaknya ada pada diri kita yang paling dalam. Ini dalam diri yang paling dalam itu Bima melihat ada 1 nyala, tapi 8 warna. Nah, ini menarik. Jadi, nyalanya 1, tapi pendaran dari nyala itu kemana-mana ada 8 warna. Nah, ini nanti yang pelajaran yang berhubungan dengan yang kita kenal sebagai manunggaling kawula Gusti kalau pakai bahasa Jawa. Bahwa hakikat segala sesuatu itu hakikatnya ya cuma 1. Nyala tadi. Kita itu bagian dari pendaran warna tadi. Jadi kita itu hanya bayangan, bukan cahaya. Yang cahaya yang sejati ya yang menyala tadi. Kita itu tidak hakiki. Ada kita itu ada yang pinjaman saja dari yang maha ada. Yang pada saatnya kita juga tidak akan ada lagi. Satu-satunya yang ada ya hanya Tuhan saja, Allah saja. Nah, ini pelajaran puncaknya nanti Bima dalam dirinya Dewa Ruci. Jadi 1 nyala dengan 8 warna. Baik, jadi ini makna-makna di perut. Tapi setelah itu kemudian Dewa Ruci juga memberikan banyak wejangan kepada Bima. Banyak nasihat. Jadi ini inventaris saya beberapa nasihat dari Dewa Ruci pada Bima.
Jadi ada ini menata akhlak dulu, menata batin kita dulu. Jadi yang pertama rilo, legowo, nerimo. Jadi kalau ini rela, ridho kalau bahasa Arabnya. Kita ridho menerima apapun yang terjadi. Rilo itu dari masa lalu, legowo di masa kini, nerimo tentang apapun nanti yang terjadi di masa depan. Jadi rilo, legowo, nerimo. Kemudian yang kedua, anurogo. Anurogo itu rendah hati, jangan sombong. Tetap kita merasa bahwa kita itu masih banyak kurangnya, masih banyak kelemahannya. Yang ketiga, eling. Eling itu selalu ingat pada Tuhan. Jadi hidup yang selalu merasa dalam pengawasan Tuhan. Jadi ini namanya eling terus. Ini akan mengendalikan hidup kita jadi sangat baik. Kalau bahasa sufinya murokobah, itu eling. Kemudian santoso. Santoso itu kenyamanan saat melakukan kebaikan. Jadi orang yang bisa menikmati kebaikan itu hidupnya sentosa. Kita kan sering pakai istilah sentosa. Jadi banyak orang melakukan kebaikan tapi dia tidak nyaman. Berarti dia tidak sentosa hidupnya. Jadi maka ada istilah santoso. Kemudian gembiro. Gembiro itu gembira, senang. Jadi senang itu bukan berarti senang-senang. Tapi senang yang lahir karena ridho tadi, rela. Apapun yang terjadi kita gembirai. Apapun keputusannya Allah kita gembirai. Nah, kemudian selanjutnya rahayu. Rahayu itu sehat batinnya. Nyambung dengan wilujeng. Kalau wilujeng itu sehat lahirnya. Jadi rahayu itu dan wilujeng itu sehat lahir batin. Maka kita sering pakai salam rahayu itu sebenarnya kita menginginkan kesejahteraan, kesehatan batin bagi orang yang kita beri salam. Jadi ini rahayu wilujengan. Wilujeng itu sehat jasmani. Jadi jangan, ya meskipun kita suluk yang konsen pada batin, ya jasmaninya juga harus wilujeng. Kalau orang sakit, pusing, mules, dan lain sebagainya, ya disuruh suluk, disuruh ibadah, ya pontang-panting juga kita. Lagi enak-enaknya pikir, perut mulus, ya tidak jadi khusyuk lagi. Tidak jadi bisa konsentrasi pada Allah. Maka tetap harus wilujeng. Jadi sehat jasmaninya, betapapun jasmani ini kendaraan kita. Kalau kendaraannya mogok, ya kita tetap tidak bisa jalan. Maka perlu wilujeng. Kemudian marsudi kaweruh. Marsudi kaweruh itu mencari ilmu terus, tidak berhenti-berhenti. Terakhir, samadhi dan ngurang-ngurangi. Samadhi itu semacam meditasi, konsentrasi, muhasabah, tafakur, tadabbur, dan lain sebagainya. Ini namanya samadhi. Mengheningkan cipta. Jadi memfokuskan perhatian hanya pada Allah saja. Yang terakhir ngurang-ngurangi. Jadi ini menarik. Ini kalau bahasa Jawanya tirakat. Bisa sih kita makan enak terus, tapi ya enggak lah. Saya ingin prihatin dulu. Nah, ini namanya ngurang-ngurangi. Bisa kok kita tidur sebanyak mungkin, uang kita sudah banyak kok santai. Tapi enggak, saya ingin ngurang-ngurangi, tirakat sebentar. Bisa kok saya seneng-seneng terus, touring terus, healing terus kayak anak-anak hari ini. Tapi enggak lah, saya tak ngurang-ngurangi dulu seneng-senengnya. Demi tirakat yang lebih hakiki. Nah ini nasihatnya Dewa Ruci pada Bima. Rilo, legowo, nerimo, anurogo, eling, santoso, gembiro, rahayu, wilujengan, marsudi kaweruh, semati, dan ngurang-ngurangi. Terakhir, nah ini rutenya Bapak Ibu kalau ingin sampai pada titik manunggal tadi. Ada istilah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, sembah rogo, sembah cipto, dan sembah rasa. Sembah rogo itu syariat, sembah cipto itu torekot, sembah rasa itu hakikat. Jadi kita menjalankan amal ibadah itu ya target minimalnya syariat. Jadi syariat itu berarti ya fisiknya.
Ini bukti kita tunduk patuh kepada Allah. Dasarnya gerak ragawi. Caranya mensucikan diri ya pakai air biasa, wudhu, mandi, ini sembah rogo. Makanya ya jangan heran, kadang di torekot itu ada ritual mandinya, kita dimandiin dulu, dibersihkan dulu, keramas dulu dan lain sebagainya. Ya karena memang awalnya raganya dibersihkan lahir batin. Harus sholat dulu, syariatnya benar dulu, puasanya benar dulu, ini namanya sembah rogo. Dasarnya ini ya, kalau tidak bisa tiba-tiba loncat sembah cipto atau sembah roso. Raganya dulu patuh. Kalau raganya belum patuh bagaimana batinnya bisa patuh? Karena raga ini kan wadah dari batin kita. Dan kepatuhan raga itu bukti kita menghamba, bukti kita tunduk kalau diperintah, bukti kita patuh, bukti kita harmoni diri dan harmoni dengan sesama. Jadi ini namanya sembah rogo. Terus sembah cipto. Kalau sembah cipto ini hubungannya dengan torekot. Cara bersucinya takholli. Membersihkan diri, memerangi hawa nafsu. Jadi tidak berhenti di formalitas fisik, tapi juga masuk ke dalam makna-makna dari apa yang dilakukan. Misalnya sholat. Ya sholat ya secara syariat seperti rukun dan syaratnya sholat. Tapi kemudian masuk ke dalam makna, menghayati maknanya. Sehingga kemudian saat sholat kita juga fokus pada loh, aku ini membaca Fatihah misalnya, sudah belum sih kandungan Fatihah ini aku jalankan dalam kehidupan. Sudah benar sih aku ini mensucikan Allah di setiap detik hidupku kok bilangnya subhanallah rabbiyal azimi, subhanallah rabbiyal a'la. Sudah benar sih iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Apa benar aku itu selalu satu-satunya yang ku sembah Allah dan yang ku minta tolong Allah. Dan lain sebagainya. Ini namanya sembah cipto atau torekot. Tidak hanya menjalankan ibadah, tapi juga menegakkan ibadah dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kalau sholat akan membuahkan pasti tanha anil fahsya wal mungkar. Membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya nyampe ke level sembah cipto ini. Tapi kalau hanya sembah rogo syariat ya masih banyak orang yang sholatnya rajin tapi ya korupsinya juga lancar, tapi ya bohongnya bikin hoaxnya juga tidak berhenti-berhenti, tapi rajin sholat. Nah ini namanya levelnya masih sembah rogo. Haji sih, tapi begitu pulang kok terus jadi sombongnya luar biasa. Nah ini sembah rogo, belum masuk ke sembah cipto. Jadi makna dan arti dari ibadah belum hidup dalam kehidupannya. Nah, ada lagi puncaknya yang ketiga, yaitu sembah rasa. Kalau ini sudah hakikat. Jadi, kalau ini tidak sekedar masuk makna-makna dan hubungannya dengan kehidupan keseharian, kalau sembah cipto ini masih berkaitan dengan dunia sehari-hari, tapi kalau sembah rasa ini sudah masuk ke ranah ilahiyah. Cara bersucinya sudah dengan melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Nah, ini sudah sembah rasa. Jadi kalau yang cipto tadi kan memerangi hawa nafsunya. Kalau ini sudah melepaskan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Yo, mudahnya orang yang sudah sembah rasa, ini misalnya sholat. Para wali ada istilah misalnya sholat daim. Sholat daim itu orang yang batinnya sholat terus-menerus. Tidak hanya yang 5 waktu ini saja. Jadi jangan tanya, wah ini bid'ah apalagi kok ada sholat daim. Tidak ada ritual baru sholat namanya sholat daim itu. Maksudnya apa? Batin kita ini loh khusyuk terus. Terus khusyuk itu kan ketersambungan kita, kesadaran kita yang berhubungan dengan Allah. Nah kalau ini sambung menyambung terus, detik per detik, namanya daim. Inilah yang oleh para sufi disebut sholat daim. Sholat yang terus-menerus, batin kita tapi tidak kok terus fisik kita juga begitu, terus ada berapa rakaat, tidak itunya. Kalau yang syariatnya tetap seperti yang sudah pakem, cuma
Karena kedalaman penghayatan ibadah ini lahir daim. Nah, kalau orang sudah bisa sholatnya daim khusyuk terus-menerus, ya otomatis menjelma pribadi yang tadi namanya mutmainnah. Tenang sudah. Kalau orang dengan kesadaran ilahiyah, detik per detik hidupnya sadar adanya dan hadirnya Tuhan, hadirnya Allah, itu kan tentram hidupnya sudah. Tidak ada kegembiraan yang membuatnya lupa diri. Tidak ada kesulitan, kesedihan, halangan yang membuatnya gelisah. Karena dia sadar terus-menerus berada dalam kontrol wawasan jangkauannya Allah. Nah, kesadaran terus-menerus ini ya terus-menerus itu bahasa Arabnya daim. Disinilah jiwa mencapai mutmainnah. Nah, kalau seseorang dalam suluknya bisa sampai pada sembah rasa, jiwa yang mutmainnah tadi, ya pastinya dia bisa ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa inilah yang bisa kembali, bisa bertemu dengan Allah. Nah, kalau sebelum kita meninggal bisa mencapai tataran ini, itulah nanti yang dalam istilahnya tasawuf Jawa namanya mati sakjroning urip. Hmm. Jadi jiwa kita di level mutmainnah bahkan sebelum kita meninggal. Jadi kita sudah bisa dekat dengan Allah bahkan sebelum kita meninggal. Karena jiwa kita sudah bisa berhubungan dengan Allah. Karena tadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi 3 proses ini ya syariat, tarekat, hakikat ya nanti mendapat buah makrifat yang mati sakjroning urip yang dalam bahasa tasawuf nanti namanya makrifat, hulul dan lain sebagainya, wahdatul wujud dan lain sebagainya. Nah, itulah sebenarnya pelajaran puncak dari serat Dewa Ruci. Itulah yang diperoleh oleh Bima, itulah yang disebut banyu perwitosari. Jadi air bersih intinya kehidupan. Itulah yang harusnya dicari oleh banyak orang. Bukan hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting dalam hidup duniawi. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu materi siang hari ini tentang lakon Dewa Ruci dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Monggo, kalau mungkin ada tanggapan, pertanyaan, silahkan. Makasih Mas Faiz. Wah, ini menarik banget nih dari statement yang pertama. Ternyata ya Bima ini apa ya? Dia hanya setia kepada perintah gurunya meskipun gurunya juga ya dalam tanda petik menyuruh sesuatu yang nggak mungkin gitu ya Mas Faiz ya. Jadi ternyata bukan masalah gurunya tetapi kesetiaan muridnya. Gitu nggak sih Mas Faiz? Iya, jadi Ya, ini problemnya adalah ketulusan muridnya. Ini yang akan jadi kuncinya. Perkara gurunya trik membohongi itu urusan dia. Jadi urusanku adalah patuh dan tulus. Jadi tidak ada orang yang salah guru, yang ada orang yang memang tidak tulus berguru. Nah itu ada gium yang seperti itu. Oke. Karena ya. Oke. Nah, cuman ini relate sama kasus yang akhir-akhir belakangan ini juga saya juga mempertanyakan dan ini kebetulan Pak Halim juga mempertanyakan, menarik gitu ya. Dan ini karena memang sudah di publik jadi saya sebutkan dan saya bacakan aja gitu ya. Kasus Mas Beci Jombang, pencabulan santriwati, kita tahu semua gitu ya. Dikabarkan dia mengharuskan murid menobatkan diri sebagai mursyid. Ini benar-benar menyelewengkan fungsi mursyid. Bagaimana sang murid menangkal hal ini? Mohon pencerahannya Mas Faiz. Karena mungkin betul antara taklid mungkin juga ya itu juga kan jadi sesuatu gitu. Nah gimana nih menengahi antara samina wa ata'na tapi juga saya harus waspada gitu Mas Faiz. Monggo. Jadi ya kalau saya membacanya yang kasus Jombang itu ini mungkin gejala ya di mana-mana ikut torekot termasuk di Indonesia ini tidak berarti kemudian menjalankan suluk. Itu yang pertama ya. Jadi ada kok orang itu, saya juga punya banyak keluarga yang ikut torekot ini, torekot itu. Tapi ya memang
hanya ikut kalau pas zikir bersama, hanya ikut acara-acara bareng-bareng begitu saja. Dia tidak secara spesifik menjalankan suluk dituntun oleh gurunya dan lain sebagainya. Jadi ini bedakan lembaga torekot dengan menempuh jalan torekot. Kalau ikut lembaga torekot belum mesti suluk. Yang ini banyak orang salah paham. Termasuk kasus di Jombang. Jadi biasanya yang sifatnya masif, banyak orang bareng-bareng itu masih belum menjelma jadi lembaga suluk, lembaga Ya. itu. Mungkin nama torekotnya ada. Biasanya yang memang spesifik untuk perjalanan suluk itu tidak masif. Jadi 1-2 orang oleh gurunya yang dibimbing langsung, kemudian dituntun langsung untuk menjalankan suluk. Kalau yang banyak itu sebenarnya itu kelembagaannya saja, tidak ada hubungannya dengan guru murid seperti yang dijelaskan Bimo sama Durno tadi. Itu kalau itu pelajarannya persis di Dewa Ruci itu. Jadi enggak kok Durno itu menyuruh, ayo Pandowo semuanya carilah air Perwitosari, tidak begitu. Tapi ajarannya selalu sifatnya individu. Ayo lakukan suluk ini, torekot ini. Karena asumsinya begini, dalam dunia tasawuf itu guru itu dipandang yang paling tahu kondisi jiwa muridnya. Dan pastinya kondisi jiwa murid ini tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga obat untuk satu murid biasanya beda dengan obat untuk murid yang ini. Yang itu juga beda, yang lain juga beda. Jadi karena guru itu ngerti benar. Mungkin untuk murid yang ini karena agak sombong, treatmentnya beda dengan murid ini yang agak miskin tapi rendah hati. Nah ini nanti begitu cara berpikir dalam dunia torekot. Maka kalau kasus santri Jombang tadi, saya belum berani menyebut bahwa itu relasi guru murid sebagaimana dalam dunia tasawuf. Itu mungkin pengikut kalau bahasa anunya ya, mungkin fans, penggemar yang guru murid di level-level biasa, kelembagaan biasa lah, belum sampai sedalam itu. Nah kalau memang belum sampai sedalam itu, ya perintah untuk umum kan, nasihat untuk umum itu kan enggak bisa berlaku untuk sendiri-sendiri. Nah itu ya menurut saya feel free saja kalau ada yang enggak cocok, ada yang enggak beres dan lain sebagainya. Kok semua santriku harus membela ini, itu bagi saya sudah di luar konteks kepatuhan sufistik tadi. Jadi kalau untuk masal-masal yang seperti itu ya untuk kesolehan bersama saja sebenarnya urusannya. Tidak ada hubungannya dengan kepatuhan mutlak guru murid ini. Kalau dalam tasawuf kan tidak sembarangan orang kemudian gurunya juga tidak akan sembarangan mau mengarahkan apalagi secara massal seperti itu. Jadi ya murid itu selalu sifatnya tidak untuk umum. Jadi setiap orang dapat treatment yang beda-beda. Ya seperti Nabi Khidir ya ketika punya Nabi Musa ya Nabi Musa saja. Nanti mungkin ada muridnya yang lain di era yang berbeda ya Nabi Sunan Kalijaga ya dapat pelajaran yang berbeda. Nah, itu jadi cara memahaminya begitu. Ya, jadi hari ini memang kita sering sulit membedakan antara torekot sebagai lembaga dengan torekot sebagai ini tadi, suluk sebagai jalan yang khusus untuk kita mendekat pada Allah dengan lebih cepat. Ya kalau sekedar lembaga ketorekotan, ya saya bisa daftar torekot ini, daftar torekot itu. Bahkan saya bisa sekaligus daftar 3-4 torekot secara kelembagaan loh ya. Langsung Bisa S4 ya, selesai. Iya kan ada orang itu, torekot ini, torekot itu, saya daftar semua loh, itu saya bayat semua. Ya sebenarnya tidak penting itunya, yang penting itu mana yang cocok, yang bisa membimbing kita, nuntun kita secara khusus untuk dekat pada Allah. Nah, maka ya untuk kasus Jombang tadi bagi saya ya sekedar orang yang daftar ikut di lembaga itu. Jadi tidak bisa dibaca seperti guru murid dalam torekot yang seperti kita jelaskan pagi siang hari ini antara Bimo sama Dewa Ruci, antara Musa sama Khidir. Tidak persis seperti itu. Jadi maka ya kalau tidak cocok ya dikritik saja. Kalau tidak ada yang tidak sesuai ya kalau saya dikritik saja. Urusannya tidak di situ. Nah, kalau mursyid yang individual tadi memang kadang-kadang perintahnya aneh-aneh. Tapi khusus untuk satu orang ini saja yang dia jadi muridnya. Untuk yang lain normal-normal saja, biasa. Sebagaimana ilmu-ilmu biasa yang lurus mungkin ngaji untuk masyarakat umum ya biasa saja. Tapi khusus untuk satu orang ini, saya beberapa kali ngalami bertemu dengan
eee, aulia yang semacam ini. Saya pernah satu ketika itu berkunjung ke salah seorang wali, pulangnya saya sendiri yang ditahan. Yang lain silahkan balik, naik mobil seperti yang lain. Mas Faiz tolong nanti pulangnya jalan kaki ya. Loh, itu kan ngeri. Jadi sendirian disuruh jalan kaki itu kan ngeri. Jadi treatmentnya memang beda. Pasti di balik Oke. itu ada niat, ada ambisi, ada pelajaran tertentu yang harus saya ambil. Nah, itu Hmm. gayanya guru sufi. Tidak mungkin untuk semuanya, itu tidak mungkin. Pasti hanya untuk dari orang ke orang. Itu guru mursyid. Jadi mungkin mulai kita bedakan ya antara lembaga ketorekotan dengan torekot yang memang suluk menempuh jalan mendekat pada Tuhan. Ya, saya kira itu Mas Abu untuk Oke, memperjelas oke. persoalannya. Mungkin kalau case ini lebih kayak kalau di grup band kayak grupis kali ya, Mas Faiz Nah, ya, ya. fans gitu ya. Bukan Iya, bukan mursid jadi sama murid, bukan gitu ya. ya, jadi ini Oke, ya. matur Ya. suwun, Mas. Terima kasih. Ini dari Mas Arga. Mungkin ini lebih ke cerita lebih ke Mahabharata. Jadi Mas Faiz izin tanya, boleh ceritakan sejarah Sunan Kalijogo belajar cerita Mahabharata dari mana ya? Terima kasih. Nah, gimana tuh Mas Faiz? Ya, jadi Sunan Kalijogo itu wali yang asli Indonesia. Wali-wali yang lain itu kebanyakan sanatnya, silsilahnya nyambung sampai ke nabi-nabi, sampai ke Timur Tengah, sampai ke tokoh-tokoh besar. Nah, kalau Kanjeng Sunan Kalijogo ini memang dari sisi silsilahnya, ya versi yang paling kuat beliau ini memang asli Indonesia. Jadi sejak kecil ya sudah mengalami budaya. Wayang Indonesia itu kan sebelum Islam datang kan ya sudah kuat Hinduismenya, Buddhismenya. Jadi tradisi wayang itu sudah ada sejak zaman dulu. Hmm. Cuma ceritanya diambil wong ini kegemarannya masyarakat. Hanya saja beliau melakukan modifikasi-modifikasi menyesuaikan dengan ajaran Islam. Misalnya ya kalau Bapak Ibu memperhatikan wayang Jawa itu tidak ada cerita Drupadi yang punya suami 5, tidak ada. Kalau di Hmm. wayang Jawa Drupadi itu ya suaminya Yudhistira saja, Pandawa yang paling sulung. Jadi dia tidak suami berlima. Nah ini khas gayanya para wali. Kemudian kalau di Hindu dewa-dewa ini kan kayak Tuhan. Tapi kalau di versi wayang Jawa, ya dewa-dewa ini bukan Tuhan. Dia nanti ada unik itu, ada silsilah dari Nabi Adam sampai ke bawah. Yang itu termasuk dewa-dewa ini ada termasuk di situ. Itu kreasinya para wali. Jadi mungkin ini semacam imajinasi, tapi paling enggak narasi bahwa ada silsilah dari Nabi Adam, Ses, kemudian siapa terus sampai para dewa-dewa ini menunjukkan bahwa enggak, ini bukan Tuhan kok. Dewa-dewa ini bukan Tuhan. Tuhan satu-satunya ya Allah. Nah ini gayanya para wali mesti. Kalau di versi aslinya Mahabharata ya dewa-dewa ini kayak Tuhannya sudah. Nah ini inovasi-inovasi para wali. Bahkan termasuk profil wayangnya. Seperti saya bilang tadi, kalau wayang, kalau versi lama mungkin masih mirip-mirip manusia. Kalau Islam datang dengan inovasinya ya seperti tadi kreativitasnya para wali termasuk Sunan Kalijogo ya masuklah itu gambar wayang seperti yang kita kenal sekarang. Itu kan aslinya enggak mirip manusia sama sekali. Itu hidungnya lah, tangannya kan, tangannya selalu lebih panjang dari kakinya. Terus anunya itu gaya untuk menunjukkan bahwa untuk tidak niru makhluk yang secara persis. Jadi karena mereka ini para dai, para penyebar agama yang serius, yang memang semangat ingin menanamkan nilai-nilai keislaman, ya mereka tidak pakai strategi membuang yang lama, membuat yang baru. Tapi mereka menggunakan strategi menggunakan wadah yang lama, kemudian diisi dengan makna-makna baru sesuai ajaran Islam. Ya nanti kalau ada yang sama sekali tidak cocok, ya dibuang, diganti, tidak masalah. Ya kayak tadi ceritanya kok tidak cocok sama sekali. Ini masa perempuan kok suaminya 5, tidak cocok dengan kita, ini tidak boleh. Ya sudah, sekarang diganti suaminya 1 saja. Nanti banyak yang modifikasi-modifikasi semacam itu. Baik, jadi itu bagian dari kearifannya para wali termasuk Sunan Kalijogo. Yeah. Oke.
Mungkin ini dari audiens masih ditunggu ya, kalau ada pertanyaan satu lagi juga boleh. Cuman tadi ini menarik Mas Faiz. Ini sih mungkin hanya urut-urutan kalau Oke, kita ngelihat dari Quran tadi bicara tentang dari warna mulai hitam, merah, oke. kuning sama putih gitu Mas Faiz. Hitamnya tuh diawali sama lawamah gitu. Nah kalau Iya, kita ngelihat di Quran kan, kalau kita lihat nafsu yang paling rendah tuh kan amarah dulu tuh marah baru ya. lawamah gitu. Nah ini kenapa lawamah dulu baru amarah, gimana tuh Mas Faiz? Jadi ini menarik, ini karya pujangga Jawa ini mesti penjelasannya Dewa Ruci dan kawan-kawan. Jadi kalau di Jawa itu ada istilah aluamah. Aluamah itu ya lawamah tadi, kalau di Dewa Ruci namanya seratnya aluamah, lawamah. Jadi begini, lawamah itu jiwa yang selalu kalah oleh keburukan. Hmm. Bergejolak milih-milih tapi terus selalu kalah oleh keburukan. Nah, oleh para ulama Jawa, dia diposisikan justru lebih rendah daripada amarah. Kalau amarah itu jiwa yang agresif, ingin menyerang, ambisius, ingin merusak, dan lain sebagainya. Ini dianggap lebih rendah. Kenapa? Karena amarah itu kadang-kadang dalam situasi tertentu diperlukan. Oke. Jadi orang itu tidak boleh melempem terus. Ada kalanya agak semangat sedikit, agresif sedikit agar tahu batas. Orang yang kehilangan daya amarah sama sekali susah diajak berjuang, Hmm. tidak punya ambisi. Mhm. Nah, makanya oleh para pujangga Jawa maknanya kemudian ditaruh di bawah lawamah. Jadi karena dia ada kalanya bisa positif juga dalam situasi tertentu, dalam situasi perang misalnya, kalau tidak ada amarah nanti dia ikhlas saja dipukuli, monggo saja saya ditembakin, tidak apa-apa. Nah, ini kalau tidak ada amarahnya sama sekali. Ya harus kadang-kadang untuk amar ma'ruf nahi mungkar ada unsur amarahnya, meskipun dengan kadar yang pas, tidak berlebihan. Nah, makanya ditaruh di bawah lawamah. Karena kalau lawamah itu jiwa yang selalu diliputi keburukan. Sehingga keputusan-keputusannya selalu memihak pada yang buruk. Hmm. Jadi lawamah itu bolak-balik Mas Ian, tapi kadang mau ini, mau itu. Tapi selalu dia kalah kebaikannya. Selalu yang menang keburukan. Sehingga didefinisikan nafas lawamah itu nafas yang orientasinya keburukan. Dan bagi para pujangga Jawa itu lebih rendah daripada amarah. Nah, ini sebenarnya urusan perspektif saja, cara menjelaskan. Jadi bedanya kalau di Imam Ghazali dan kawan-kawan kan memang yang paling rendah itu amarah. Tapi kalau di sini lawamah. Dengan penjelasan seperti tadi. Yeah, saya kira Oke. itu. Makasih Mas Faiz. Mungkin ini satu lagi. Ada dua nih. Tapi ini cuman mau konfirmasi kayaknya. Dewa Ruci ini sama dengan Nabi Hidir bukan? Satu. Yang kedua, terkait nafsu-nafsu mohon Mas Faiz Vedar mengenai kareping rosoning karep. Termasuk bagaimana cara niteni. Nah, matur suwun katanya. Silakan. Oke, baik. Yang pertama tentang Nabi Khidir dan Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini tokoh fiktif, simbolik. Jadi yang mengajarkan pandangan-pandangan sufistik Sunan Kalijogo. Nah, selain Dewa Ruci, seperti tadi saya bilang, ada serat yang juga ditulis Sunan Kalijogo ya tentang Syekh Malaya, atau ada yang membaca Syekh Meloyo. Ini ketika Sunan Kalijogo diperintah oleh gurunya Sunan Bonang untuk ke Mekah. Tapi karena satu halangan kapalnya terdampar di satu pulau namanya Pulau Upih di Malaysia dekat Johor itu. Saya tahun berapa itu pernah ke sana. Ada petilasannya, peninggalannya ketika Sunan Kalijogo berdakwah di sana. Nah, di sana kabarnya Sunan Kalijogo ketemu guru. Nah, kalau di serat Syekh Meloyo ini gurunya itu Nabi Khidir. Jadi beliau diwejam, dididik oleh Nabi Khidir, berbagai wawasan kesufian. Yang kalau dicermati sebenarnya isinya sama persis seperti serat Dewa Ruci ini. Bahkan ada yang bilang ini kalau dikomparasikan, dijejer, Dewa Ruci dan serat Syekh Malaya ini
Jadi Bimo ini simbolnya Sunan Kalijogo sendiri, nanti Durna itu simbolnya Sunan Bonang. Kemudian Dewa Ruci ini simbolnya dari Nabi Khidir. Jadi itu ceritanya persis plek seperti itu. Jadi Sunan Bonang yang merintah untuk naik haji, jadi sama seperti Durna yang memerintahkan mencari air Perwitosari, di tengah jalan ketemu Dewa Ruci. Nah, kalau Sunan Kalijogo di tengah jalan ketemu Nabi Khidir. Jadi ada komparasi-komparasi semacam itu. Tapi yang jelas Dewa Ruci sendiri fiktif, rekaan. Nah, kalau Nabi Khidirnya ini wallahu a'lam. Karena Nabi Khidir itu oleh banyak ulama diyakini memang masih hidup. Meskipun beberapa ulama yang lain menganggap beliau ya sudah tidak masa lagi, sudah di waktu tertentu sudah meninggal. Ya monggo, ini keyakinannya masing-masing. Kalau dalam dunia tasawuf itu sebenarnya tidak ada halangan kok. Ajar mengajari itu meskipun yang bersangkutan sudah meninggal. Ya. Banyak sufi itu yang mendapat pelajaran lewat mimpi, tuntunan gurunya saat tidak sadar dalam kondisi trans dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada halangan untuk diajari. Banyak tokoh-tokoh kita, besar kita yang bahkan mendapat tuntunan dari Sunan Kalijogo, petunjuk dari Sunan Kalijogo, meskipun eranya sudah jauh. Jadi di dunia tasawuf masih ada wawasan-wawasan semacam ini. Jadi tidak menghalangi juga kalau memang ya Sunan Kalijogo memang diajar oleh Nabi Khidir. Yang itu mungkin antara lain diceritakan secara simbolis oleh beliau dalam serat Dewa Ruci. Baik, kemudian ini Pak Iwan ini termasuk wawasan mendalam ya kalau dalam dunia tasawuf Jawa. Kareping rasa dan rasaning karep. Ini kalau mudahnya saya terjemahkan ya. Kareping rasa itu berhubungan dengan kemana kita mengorientasikan jiwa kita, batin kita. Itu kareping rasa. Kalau rasa ning karep itu berhubungan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan dasar rasa. Tidak sekedar dengan dasar pikiran, dengan dasar panca indera, dengan dasar kenikmatan, dan lain sebagainya. Jadi ini dua hal yang saling komplementer, saling mendukung. Untuk bisa kareping rasa, harus rasa ning karep. Demikian juga sebaliknya. Jadi untuk bisa agar hidup ini berorientasi rasa, ya keinginan kita harusnya diarahkan pada rasa. Jadi rasa itu berarti orientasi batinnya, tidak sekedar orientasi lahir. Jadi ini dua hal yang saling melengkapi. Ini kalau dalam tasawuf seperti yang satu sifatnya perjalanan dari dalam keluar, yang kedua sifatnya dari luar ke dalam. Bagaimana rasa di dalam diri kita ekspresikan keluar, kita nikmati, kita jalankan. Dan yang kedua, bagaimana yang di luar itu kita orientasikan ke arah dalam untuk mendukung perjalanan batin. Nah, ini dua hal yang saling komplementer, saling melengkapi. Di antara jalannya untuk menaklukkan rasa dan mengeksplorasi rasa hidup itu adalah niteni. Jadi niteni itu mengingat-ingat. Jadi mari kita baca diri kita sambil dititeni, diingat-ingat. Niteni ini berhubungan dengan pengendalian diri. Kalau ini hubungannya dengan pelajaran rasa. Jadi, oh aku ini tipe yang kayak begini. Oh ini, aku ini kalau dalam situasi begini terpancing mudah marahku. Oh aku ini kalau dalam situasi santai ternyata mudah lalai. Dan lain sebagainya. Ini namanya niteni. Maka perjuangan mengolah rasa itu antara lain memedomani yang kita titeni, yang kita ingat-ingat ini. Aku jangan masuk-masuk ke circle itu. Biasanya terus terpancing untuk debat yang nggak penting. Akhirnya nggak karu-karuan. Itu hasil kita niteni.
Aku jangan deket-deket dengan teman yang model itu, kalau ngomong gampang nyelekit, terus aku jadi marah, jadi tersinggung, terus lepas kontrol. Sudahlah agak menghindar sedikit. Nah, ini namanya buah dari niteni. Dalam rangka apa? Menjaga rasa. Jadi agar rasa kita tetap jernih. Karena yo kalau circle kita jelek, situasi batin kita ndak bagus, ya mempengaruhi rasa pastinya. Jadi niteni itu mungkin kalau bahasa hari ini itu kita paham tombol-tombol dalam diri kita. Oh, kalau dipencet ini aku itu begitu, kalau dipencet tombol ini aku begitu. Nah, kita sadari benar tombol-tombol yang ada dalam diri kita ini, kemudian kita jaga, kita ambil versi yang paling positifnya untuk kehidupan kita. Oke, baik. Seperti itu Pak Iwan mungkin ringkasnya Oke, penjelasan tentang rasa tadi. terima kasih Mas Faiz. Tampaknya itu jadi pertanyaan kita yang terakhir dan menarik sekali ya cerita tentang apa namanya Bima ini yang ternyata juga sangat ya kental sekali gitu ya. Tadi ada sembah rasa, sembah cipta, rasa juga itu juga kaitannya sama mirip sama Siti Jenar juga ya, cerita Siti Jenar juga Iya, gitu ya Mas Faiz ya. iya. Jadi Jadi, ternyata ya ujung-ujungnya ke situ gitu. iya, malah ada satu versi yang bilang Hmm. sebenarnya Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar itu hubungannya guru murid. Hmm. Jadi karena memang ada putrinya Syekh Siti Jenar yang dinikahi oleh Sunan Kalijogo. Hmm. 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 Jadi Hmm. masih Hmm. akhirnya masih ada sambungan-sambungan. Jadi banyak juga wawasan-wawasan dari Syekh Siti Jenar yang sama dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Hanya saja mungkin bedanya tadi, Sunan Kalijogo ini lebih cerdas secara kultural. Jadi beliau mampu mengendarai media-media budaya untuk menyampaikan ajarannya, meskipun secara simbolik. Jadi relatif lebih langgeng sampai hari ini. Sementara yang Sesi Jenar lebih terang-terangan Hmm. Hmm. dalam Hmm. menyampaikan ajarannya, sehingga sering kontroversial. Oke. Oke. Itu bedanya dua orang ini. Oke. Monggo. Terima kasih Mas Faiz. Mungkin terakhir final statement untuk pertemuan kita yang 11 tentang Dewa Ruci. Monggo Mas Faiz. Ye, baik Bapak Ibu, ye, terlepas dari makna-makna yang sangat mendalam, yang semoga nanti pelan-pelan kita bisa mengambil yang terbaik untuk kita jalankan dalam hidup kita. Paling tidak siang hari ini kita bisa mengambil pelajaran kearifan, kebijaksanaan para ulama seperti Sunan Kalijogo dalam zaman dulu dalam mengintegrasikan idealisme keagamaannya dalam budaya-budaya yang dekat dengan masyarakat. Ini keahlian seperti ini mungkin penting untuk hari ini ya. Bagaimana kita bisa mampu membuat konten. Ini pelajaran juga untuk kita yang itu setiap level masyarakat itu bisa mengambil manfaatnya. Ya. Yang tidak paham ya menganggapnya sebagai hiburan saja, tidak masalah memang levelnya sampai ke situ. Mungkin nanti ada yang ngambil pelajaran akhlaknya saja, tatarannya di situ. Nanti yang lebih dalam bisa mengambil pelajaran sampai ke level dalamnya saja. Nah, kita mungkin perlu orang-orang yang ahli seperti ini hari ini, karena medsos ini kan serba tidak terkendali hari ini ya. YouTube dan lain-lain ini kan wawasannya tinggi-tinggi, macam-macam, luar biasa. Kalau tidak ngerti tataran, kadang-kadang orang yang masih di level apa mengambil level yang mana, sehingga sering meleset. Dia belum melalui yang ini, tapi sudah langsung jujuk ke sana. Ini yang bahasa saya, kita harus ngerti tataran. Yang paling aman memang kita membuat konten yang ini kalau ingin menikmati enaknya saja bisa kok, tapi mau dipikir lebih dalam juga bisa. Nah, ini kita perlu belajar dari para wali zaman dulu. Yang ini mungkin para wali songo mencontohkannya dalam banyak media seni dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu Bapak Ibu pelajaran besar dari kajian kita siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah nanti kita lanjut lagi belajar tentang kearifan-kearifan Jawa yang lain. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Faiz. Wah, seru ya. Kita recharge lagi. Baru tahu tuh ada hubungannya sama Siti Jenar. Wah, ini menarik ya pokoknya. Dilihat dari ajarannya juga selaras dan seterusnya. Terima kasih Mas Faiz. Makin gemes dan makin penasaran gitu ya. Ternyata wah banyak deh wisdom-wisdom yang sangat-sangat dalam. Betul tadi kata Mas Faiz, sedalam-dalamnya juga tetap bagaimana kita juga harus bijaksana dalam menyampaikannya, karena kalau kita ngikutin bahasa para nabi dan rasul kan menyampaikan dengan bahasa kaumnya gitu ya, bagaimana menerima manfaat dari apa yang disampaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak, juga terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di kajian yang berikutnya. Insya Allah nanti akan dijadwalkan lagi. Seperti biasa nanti Ibu Sri juga nanti akan memberikan pengumuman. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin.